Alleluia, 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 alleluia. Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro Veritas Liberabit. Melanjutkan bahasan dari argumen Dave Armstrong tentang Maria Immaculata dan Kekaritomene, ada beberapa poin yang patut kita catat ya, sekaligus pembelajaran untuk orang-orang Katolik seputar makna kata Kekaritomene. Why Catholics insist on the sinlessness of Mary. Ya, jadi ini sebenarnya kita kembali ke belakang, melihat kembali catatan-catatan dari para apologet Mariologi terutama melawan serangan bertubi-tubi dari para Protestan dan yang memang tidak pernah dikalahkan. Karena Kekaritomene itu sendiri ada di dalam kitab suci dan orang-orang Protestan harus mengakui bahwa memang Kekaritomene itu ada dalam kitab suci. Begitu ya. Jadi poin utamanya itu adalah bahwa ya sama seperti manusia lainnya, Kristus Yesus dikecualikan dari dosa asal, termasuk dosa asal seperti yang digambarkan di berbagai tempat dalam Roma, dengan pernyataan Santo Paulus seperti semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan kematian diturunkan kepada semua orang karena semua orang telah berdosa. Dan sama seperti fakta itu dapat ditunjukkan dari ayat-ayat Alkitab tertentu. Ketika ayat-ayat itu dipahami dengan benar, Maria bisa dikecualikan dari dosa asal, dan fakta ini juga dapat ditunjukkan dari ayat-ayat tertentu. Dan sekarang masalahnya adalah siapa yang berhak menafsir secara otentik, itu soalnya di situ. Ya. Jadi ayat yang favorit kita orang Katolik atau ada clue-nya itu ada di Kekaritomene, Lukas bab 1 ayat 28 itu, salam malaikat Gabriel kepada Maria, Kaire Kekaritomene, yang diterjemahkan oleh bahasa Latin Vulgata sebagai salam penuh kasih karunia. Nah, jadi kebanyakan para pendebat Protestan, seperti yang kita lihat dari argumen Dave, itu menunjukkan bahwa kata yang digunakan Gabriel itu ketika memberi hormat kepada Maria, Kekaritomene, dibentuk dari akar kata yang sama, karito, sebagai kata yang digunakan dalam salah satu himne Kristen paling awal yang hebat, the Great Hymn, ya. Ya, mudah-mudahan ada yang mau membuat himne yang lebih modern lagi, ya, dengan bahasa yang modern, karena orang-orang Protestan kan cukup bagus ya dalam membuat himne. Masuk Luther, himnenya bagus. Ein feste Bund ist unser Gott. Ya. Jadi himne ini muncul dalam pasal pertama Efesus. Ya. Yang muncul seperti ini. Efesus bab 1 ayat 6. For the praise of the glory of His grace that He granted us in the beloved. For the praise of the glory that He granted us in the beloved. Untuk pujian kemuliaan kasih karunia-Nya yang diberikannya kepada kita dalam orang yang dikasihi. Ya. Nah, varian karito di sini adalah ekaritosen, sementara kekaritomene menurut ya semua catatan yang saya temukan itu adalah bentuk participle pasif, perfect pasif participle, perfect pasif participle. Ya, ekaritosen itu adalah aorist aktif indikatif. Belajar gramatika ya. Jadi sementara kekaritomene menunjukkan menurut WWEAO.net itu, this perfect action of the participle is considered to have been completed before the time of the speaker. How long before is not a consideration, but the Greek verbal idea is that the action has already been completed. Time is still secondary, but perfected action must imply the past in relationship to the speaker. The person using the word is confessing that the one referred to has already been graced. Ya, jadi bentuk perfect dari tindakan ya, action, kata kerja yang partisipal ini diterima sebagai sudah selesai, sudah sempurna sebelum waktu pembicaranya, ya, sebelum waktu yang pembicara. Berapa lama sebelumnya itu bukan merupakan pertimbangan, tapi ide kata kerja bahasa Yunani ini adalah bahwa tindakan tersebut sudah selesai, selesai dan permanen.
waktu itu selalu merupakan yang kedua, tapi tindakan yang sudah selesai itu harus terimplikasi di masa lalu berdasarkan hubungan dengan pembicaranya. Ya. Jadi orang menggunakan kata ini untuk mengakui bahwa seseorang telah diberi sesuatu, yaitu rahmat. Diberi sesuatu, yaitu rahmat. Ya. The Greek perfect tense denotes the present state resultant upon a past action. Ya, kalau bahasa Inggris misalnya, I have eaten your papaya. Saya sudah makan. Itu waktu saat kita omong itu kejadiannya sudah selesai. I have eaten. Ya, ya ada beberapa catatan dari J. Grisham Machen, New Testament Greek Beginners, itu dari wbiblequestion.org. Perfect tense dalam bahasa Yunani adalah past tense, masa lampau, dengan suatu makna khusus yang digunakan untuk mengacu pada tindakan masa lampau yang punya efek yang dirasakan saat sekarang. Ya, jadi dalam bahasa Inggris kita mengenal past tense itu sudah lampau dan tidak ada hubungan. I ate your food. Oh, saya makan makananmu, tapi itu tidak ada hubungan dengan sekarang. Tapi kalau I have eaten your food, itu berarti ada hubungan dengan sekarang. Ini ada apa? Pokoknya ada dihubungkan dengan sekarang. Saya sudah melahap habis makananmu, begitu. So the word saved, ya, kata menyelamatkan itu diterjemahkan dari bahasa Yunani sesos menoi, ya, yang merupakan perfect passive participle. Perfect, pasif, dan participle, ya. Ini berarti bahwa keselamatan itu terjadi pada suatu titik di masa lampau dan terus berlangsung di masa sekarang. Ini tentang tense, ya. Kalau dulu kita bahasa Inggris kita kesulitan dengan berapa macam tense, itu sekarang lah kita bertemu dengan betapa tense dari gramatika itu sedikit membuat kita pusing. Nah, juga perfect passive participle, nah ini juga bentuk lain. Perfect passive participle itu berarti sesuatu benda itu ada dalam keadaan sudah selesai, ya, been already. Jadi ini yang dikatakan oleh beberapa sarjana modern bahasa Inggris, terutama kepada kita, kekaritomene menunjukkan murni berdasarkan definisi kata dan penggunaan tata bahasanya. Ya, jadi seperti terbaca dari A.T. Robertson yang dikutip oleh Dave Armstrong itu, highly favorite kekaritomene, perfect passive participle of karito, and means endowed with grace, charis, enriched with grace, as in Ephesians chapter 1, verse 6. The Vulgate gratiae plene, full of grace, is right if it means full of grace which thou hast received, wrong if it means full of grace which thou hast to bestow. Yeah. It is permissible on Greek grammatical and linguistic grounds to paraphrase kekaritomene as completely, perfectly, enduring, endowed with grace. Dari plus the plural, ya. Boleh berdasarkan gramatika dan linguistik bahasa Yunani untuk memparafrase kekaritomene ini sebagai dipenuhi dengan rahmat, completely, selesai, perfectly, secara sempurna, dan enduring, terus permanen, bertahan, ya, dari Blas dan De Brunner. Kemudian meskipun Lukas bab 1 ayat 8 itu menggunakan suatu bentuk konjugasi spesial, konjugasi khusus dari kata karito, ingat konjugasi itu perubahan kata kerja. Ada deklinasi, ada konjugasi. Konjugasi perubahan kata kerja, deklinasi itu perubahan kata benda. Teman-teman yang pernah di seminari pasti tahu betapa pusing kita kasih konjugasi dan deklinasi untuk bahasa Latin, ya. Waktu itu masih dengan Pater William kalau yang dia poin, ya. Jadi ada konjugasi khusus untuk kata karito. Tapi ayat ini menggunakan kekaritomene, sementara Efesus bab 1 ayat 6 menggunakan ekaritosen, yang merupakan bentuk yang berbeda dari kata kerja yang sama, karito. Ya. Ekaritosen ini berarti bahwa he graced, dia memberikan rahmat. Past tense ini, ya. Bestowed grace. Ekaritosen ini menggambarkan suatu tindakan momentary, tindakan sementara, suatu tindakan yang
sudah lampau, ya, sudah lampau. Blessed in the judgment dari blessed in the Brunner, the Greek Testament, ya. Sementara kekaritomene ini perfect passive participle, menunjukkan kepenuhan dengan hasil yang permanen. Sudah selesai dan permanen. Ingat, kekaritomene artinya penuh rahmat, itu sudah selesai dan permanen pada saat dikunjungi oleh Maria. Ya, kekaritomene menyiratkan continuance, keberlangsungan dari suatu tindakan yang sudah selesai. Ini berdasarkan catatan dari Howie Smith dari Greek Grammar. Ya, juga berdasarkan catatan dari Blas and de Brunner. Nah, to bestow grace, untuk memberikan rahmat, untuk memberikan favor, memberikan mengasihi seseorang, di sini artinya it is the divine favor for a special vocation, rahmat khusus untuk suatu panggilan khusus. Ya, itu catatan dari Fritz Rinecker, Clone Rogers dalam Linguistic Key to the Greek New Testament. Jadi ironisnya, yang menjadi ironis adalah bahwa definisi akhir itu pada dasarnya sama dengan pemahaman Katolik tentang mengapa Maria tidak berdosa. Jadi penjelasan kita tarik dari Bible Scholar akhirnya menyiratkan bahwa Maria tidak berdosa. Argumen dan premis-premisnya itu disusun dengan baik oleh Dave Armstrong yang baru saja kita bahas. Nah, karena itu mari kita lihat alasan kenapa, the supreme reason for the privilege. Alasan kenapa yaitu divine maternity, kebundaan ilahi. Untuk menjadi bunda Allah. Kenapa spesial sampai ke karitomene itu? Karena untuk menjadi bunda Allah. Alasan yang supreme, alasan paling tinggi untuk hak istimewa ini adalah kebundaan ilahi. Ini dicatat oleh Paus ketika menegaskan tentang doktrin ini, ya, dalam Munificentissimus Deus, ya. Dan memang sangat pantas bahwa seorang ibu yang begitu luar biasa harus selalu berkilauan dengan kemuliaan kekudusan yang paling luhur dan begitu benar-benar bebas dari semua noda dosa asal, sehingga dia akan menang sepenuhnya atas ular purba itu. Nanti kita bahas tentang Bunda Maria yang menginjak leher Protestan. Menginjak leher ular, bukan menginjak leher Protestannya. Kepada Bapa berkehendak untuk memberikan putra tunggalnya, putra yang setara dengan Bapa dan diperanakan olehnya, Bapa mengasihi dari hatinya, dan untuk memberikan putra ini sedemikian rupa sehingga ia akan menjadi satu-satunya putra Allah Bapa, dan perawan Maria yang terberkati, dialah yang dipilih putra sendiri untuk menjadikan ibunya, dan darinya lah Roh Kudus menghendaki dan mewujudkannya agar dia akan dikandung dan dilahirkan dari siapa dia sendiri berasal. Munificentissimus Deus, bukan munificentissimus, ineffabilis Deus, ya. Tentang Maria Immaculata, kalau Munificentissimus itu Assumpta, ya. Ineffabilis Deus Maria Immaculata dari Paus IX. Jadi bagaimanapun juga saudara-saudariku, ya, argumen maybe debatable, oke lah, tapi disinilah posisi orang Katolik, ya. Denotasi dari kaire ke karitomene, konotasinya apa artinya sebenarnya bagi penutur bahasa Yunani kuno. Karena ya kita berdasarkan Bible Scholar yang ya orang hidup di zaman kita juga, apologet yang juga hidup di zaman kita seperti Dave Armstrong dan kawan-kawan. Nah, jadi mengapa kita harus mengecek kembali ke mereka yang hidup dekat dengan Kristus, yaitu para Bapak Gereja. So let's see our Greek fathers. Our Bapak Yunani dulu. Yunani ini kan keren juga kan. Mereka yang langsung menggunakan itu bahasa kan. Ya, jadi ada sejumlah ahli kuno, ya. Dan apa arti kekaritomene masing-masing mereka ini adalah penutur bahasa Yunani dari budaya yang pada dasarnya identik dengan Santo Lukas. Ya, ada beberapa pengulangan dari yang sudah dikatakan sebelumnya melalui viti-viti saya maupun ya dari argumen Dave Armstrong, beberapa argumen dari segi logika tentang X, kumpulan X yang bisa dikeluarkan dan seterusnya. Tetapi dari mereka kita juga bisa mengambil bagian-bagian yang merupakan eksposisi oleh para penulis tentang makna dari Lukas bab 1 ayat 28 dan umumnya berpusat pada kaire
kekaritomene. Mari kita lihat Gregorius Taumaturgus. Ini hidup tahun 205 sampai 270 sebelum Mesir, Anno Domini. Ya. O purest one, O purest virgin, where the Holy Spirit is, there are all things readily ordered. Where divine grace is present, the soil that all untitled bears bounteous. Oke, kita terjemahkan saja in Indonesia karena Inggris juga kita. Oke. Wahai yang paling murni, perawan paling murni, di mana Roh Kudus berada, di situ segala sesuatu yang siap diatur. Di mana kasih karunia ilahi hadir, tanah yang semua tidak digarap, menghasilkan buah yang melimpah. Dalam kehidupan daging, memiliki kewarganegaraan yang tidak dapat rusak, dan berjalan seperti itu dalam segala macam kebaikan, dan menjalani kehidupan yang lebih baik daripada standar umum manusia. Engkau telah mengenakan jubah kemurnian, telah memilih engkau sebagai yang kudus dan yang sepenuhnya adil, dan melalui rahimmu yang kudus dan suci dan murni dan tidak tercemar. Karena dari semua ras manusia engkau sejak lahir adalah yang kudus, dan yang lebih terhormat, dan lebih murni, dan lebih saleh daripada yang lain, dan engkau memiliki pikiran yang lebih putih dari salju, dan tubuh yang dibuat lebih murni dari emas apapun. Wow, oke. Kalau kamu bilang Gregory Taumaturgus sesat, setan di situ. Kemudian dari Akatist Hymn, ya, ini kidung kuno orang-orang Bizantin, gereja-gereja timur pada abad ke-5 dan abad ke-6 sebelum Masehi. Bukan sebelum Masehi. Anno Domini. Hail, O you through whom you will stand for. Ini maksudnya kalau dalam bahasa Inggris lebih bagus karena kidung, ya. So, salam hai engkau melaluinya sukacita akan bersinar. Salam wahai kamu yang melaluinya kutukan akan lenyap. Salam hai pemulihan Adam yang jatuh. Salam hai penebusan air mata dosa. Dan segalanya. Jadi, poinnya di sini adalah Rahim ingkara, salam hai engkau yang melalui ciptaan diperbarui. Salam hai engkau yang melalui sang pencipta menjadi seorang baik. Salam, O mempelai wanita dan gadis yang selalu murni. Hail, O bride and maiden ever pure. Yang berikutnya dari kidung dari Theodotus of Ancyra, awal abad ke-5. Ya, di sini, hail our desirable gladness or rejoicing and the best radiance of our memorial virtual and city, mother of holiness, unstained, ya di sini, unstained mother of holiness, ya, hail most limpid font of the life, ya di situ. Poinnya ada di situ, ya. Jadi menurut Father Luigi Gambero, penulis Maria dan Bapak Gereja, Mary and the Fathers of the Church, apostrof yang ditujukan kepada perawan Maria sering muncul dalam homili Yunani abad ke-5 dan seterusnya. Itu merupakan bentuk sastra yang disebut kairetismoi, dari kata Yunani kaire yang diterjemahkan sebagai salam atau bersukacitalah. Hail or rejoice, kairetismoi, dari kata Yunani kaire yang diterjemahkan sebagai hail or rejoice, yaitu Lukas bab 1 ayat 28. Kemudian ada Romanos de Methodis, dari tahun 560. Hail untouched virgin, hail chosen spouse of God, hail holy one, hail delightful and beautiful, hail joyful sight, hail unseeded, hail uncontaminated, uncontaminated, hail mother who knows not man, hail virgin bride. Kemudian John the Theologian, the Lord said to his mother, let your heart rejoice and be glad, for every favor and every gift has been. So, okay. Bagaimana? Yang poinnya menyatakan kekaritomene ini ada, for every favor and every gift has been given to you from my Father in heaven and from me and from the Holy Spirit, in dari Trinitas. Ya. Korbannya dalam the falling asleep of Mary, tertidurnya Maria. Ya. So, teman-temanku yang terkasih, yang sebelumnya ini elaborasi yang semula ini tampaknya merupakan komentar atas Lukas bab 1 ayat 28. Tapi ya, seperti biasa masih terus diperdebatkan. Salah satu eksposisi favorit itu adalah tentang makna kekaritomene
daripada ada satu tulisan dari Docs.org ya tentang makna kekaritomene, aturan untuk biara Yunani pada abad ke-11 atau abad ke-12 ya. Silahkan baca sendiri, nanti baca sendiri itu di https www.docs.org ya, PDF dalam bentuk PDF. So there you go. Apa yang orang-orang sebelum masa modern as Yunani katakan tentang kekaritomene. Arti kekaritomene dalam konteks Lukas bab 1 ayat 28. Ya, lo bisa baca sendiri. Intinya bahwa kekaritomene itu adalah salah satu kata favorit saya. God bless us all, and Mother Mary selalu mendoakan kita semua. Good job.